Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you? I hope all of you very well. Today we will learn English lesson 1. Before that, let's say Al-Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay everyone, please prepare your book Basic English and open your book page 2. Check this out. My friends and I. Okay, I have the rules for this lesson. The first, please prepare your English book. Artinya teman-teman persiapkan buku bahasa Inggrisnya ya. Second, don't forget to say basmalah before you study and say hamdalah after that. Artinya jangan lupa untuk membaca basmalah sebelum belajar dan mengucapkan alhamdulillah atau hamdalah setelah belajar. And the third, set your seat position well. Teman-teman belajar dalam posisi duduk yang baik ya. Yuk kita mulai. Apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, using the verb to be, is, am, are. Atau menggunakan verb to be, is, am, are. And then expressing greetings and introductions. Oke. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah positive form. Apa sih positive form itu? Nah, teman-teman bisa sambil membuka bukunya ya, halaman 3. Positive form itu adalah bentuk kalimat positif yang terdiri dari subjek dan to be, kemudian dilanjutkan dengan keterangan. Teman-teman lihat ada gambar di samping. Ada I, he, she, it, we, you, they. Nah, itu disebut dengan subjek. Nah, kemudian kata-kata yang ada di dalam bunga am, is, are itu adalah to be. Nah, jika subjeknya I, maka to be-nya am. Dibacanya I am. Kemudian jika subjeknya he atau she atau it, to be-nya adalah is. Kemudian subjek we, they, you, to be-nya adalah are. Nah, ini adalah positive form. Kita lihat ke contoh ya. Examples. She is a teacher. Nah, she adalah subjek. Teman-teman fokus kepada kata yang berwarna biru. Dan is adalah apa yuk teman-teman? Is itu apa? Ya, betul. Is itu adalah to be. Jadi, jika subjeknya she, harus to be-nya is, bukan are atau am. Oke, kita lihat ke sebelahnya. Ada kalimat I am 10 years old. Subjeknya adalah, ya betul, subjeknya adalah I. Kalau subjeknya I berarti to be-nya am. Teman-teman paham ya? Nah, di bawahnya ada soal. Teman-teman boleh jawab ya. They blank 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 atau titik-titik in the classroom. Kira-kira to be-nya apa ya? Silahkan teman-teman jawab. Boleh tulis di tanggapan ya. Nah, untuk soal yang berikutnya,
blank 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 are beautiful. Kira-kira subjeknya apa ya? Oke, kalau teman-teman sudah jawab, kita berlanjut ke negative form. Nah, ini digunakan untuk kalimat negatif. Sama seperti kalimat positif tadi, tapi di belakangnya ditambahin apa coba kira-kira yang beda? Ya, betul, ada kata-kata yang di bawah semut tuh, ada kata not, yaitu tidak atau bukan. Nah, sama seperti kalimat positif tadi, ada subjek, ada to be, kemudian bertemu dengan not. Nah, not itu menandakan kalimat itu bersifat negatif. Kita contoh ya. Examples. She is not a teacher. Tadi she itu adalah subjek, is adalah to be, dan not adalah menandakan kalimat negatif. Di contoh berikutnya, my mother is not a teacher. Artinya, buku bukan seorang guru. Nah, ada kata bukan ya atau not. Nah, ada lagi nih kuis di bawahnya. Teman-teman boleh jawab ya. They blank 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 in the classroom. Artinya kira-kira begini, mereka tidak berada di dalam kelas. Nah, apa tuh bahasa Inggrisnya? Nah, yang sebelahnya I blank 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 in the school. Yang kira-kira artinya aku tidak ada di sekolah. Nah, apa ya jawabannya teman-teman? Silahkan tulis di kolom tanggapan. Oke, yang berikutnya adalah question form atau kalimat tanya. Nah, kalau di kalimat tanya ini apa ya perbedaannya? Teman-teman ada yang ngeh nggak? Teman-teman perhatikan ya yang ada di gambar. Kalau tadi gambar bunganya ada di tengah, sekarang gambar bunganya ada di depan. Nah, gambar bunganya itu adalah, ya betul, to be. Nah, kalau kalimat tanya, to be-nya ada di depan. To be dulu baru subjek. Nah, kebalikan ya dari kalimat positif tadi dan kalimat negatif. To be, kemudian subjek, kemudian keterangan, kemudian harus ada tanda tanya. Kita ke contoh ya. Examples. Are you a teacher? Nah, ingat tadi yang warna hijau menandakan to be. Nah, to be-nya dulu are, kemudian subjek ada you yang berwarna biru. Are you a teacher? Artinya apakah kamu guru? Nah, kemudian ada lagi nih kalimat selanjutnya. Is it a cat? Yang artinya apakah itu kucing? Nah, ketika teman-teman membuat membuat kalimat tanya menggunakan question form, teman-teman jangan lupa mencantumkan tanda tanya ya. Oke, selanjutnya ada kuis lagi. Blank 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 day in the classroom. Kira-kira jawabannya apa ya? Artinya adalah apakah mereka ada di kelas? Nah, kira-kira apa ya depannya? Atau to be-nya. Nah, kemudian yang kedua. Am blank 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 in the school. Apakah aku di sekolah? Nah, kira-kira apa tuh bahasa Inggrisnya? Silakan dijawab ya teman-teman. Oke, setelah pembahasan tentang positive form, negative form, dan question form, teman-teman
Lihat halaman 7. Let's see to the page 7. Oke. Ada tugas nih buat teman-teman di rumah. Yang pertama, please do part F and G as homework. Nah, teman-teman kerjakan ya halaman 7, bagian F dan bagian G sebagai tugas di rumah. Teman-teman kerjakan di buku paketnya saja ya. Write the answers on your textbook. Ya, teman-teman tinggal tulis jawabannya saja di sana. Nah, kemudian tugas berikutnya, read and record part H and send it to your teacher. Teman-teman silahkan baca part H di halaman 7. Kemudian rekam menggunakan voice note, boleh dikirimkan melalui WA ke guru yang mengajarnya ya. Okay, this is the end of the lesson today. Good luck everyone, and may Allah make it easier for you, and see you again. Okay everyone, are you happy today to learn English with me? That's all for me. Let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. See you next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.